Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Indonesia untuk anak SMA kelas 11 yang berjudul Menemukan Informasi dan Permasalahan Aktual dalam Teks Ceramah. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal itu jenis pembicaraan yang disebut dengan ceramah. Sekarang kita akan mengenal jenis informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Informasi tersebut pula menerangkan informasi bersifat publisitas gitu ya, ditujukan untuk umum atau publik. Informasi dapat atau terdapat di dalam media masa umumnya begitu, bersifat aktual. Demikian pula yang disampaikan melalui ceramah yang biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Misalnya berita-berita yang sekarang ada atau banyak dijumpai, misalnya di televisi atau di masyarakat begitu, yang hangat. Kemudian jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi ya. Materi tersebut ada juga ya kegunaan informasinya. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang akan menambah pengalaman atau pengetahuan bagi kalian. Informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum gitu ya. Informasi edukatif misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya informasi yang menyenangkan misalnya cerita pendek atau cerpen, karikatur, dan komik. Yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, maupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan, khas, atau feature, kemudian resensi, kolom, dan karya fiksi. Yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Berdasarkan informasi terbagi lagi menjadi berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi peristiwa, berdasarkan bidang kehidupan. Kemudian yang bagian C-nya informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang D, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu begitu ya.
Jadi anak kelas 11 SMA bisa membaca tentang informasi itu bermacam-macam. Jadi kalian itu bisa mempelajarinya begitu ya. Kalian juga bisa menambah wawasannya itu misalnya melihat di internet ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.